Selamat pagi Sobat Matematika, berjumpa kembali dengan saya Turian Hasugian. Kita akan belajar kembali tentang materi fungsi, yaitu fungsi komposisi dan fungsi inverse yang kita pelajari di kelas 10 Matematika Wajib semester kedua ya. Di video yang sebelumnya kita sudah belajar bagaimana itu fungsi, kemudian cara menyatakan fungsinya, domain fungsinya juga seperti apa, dan sekarang kita akan belajar tentang operasi aljabar fungsi. Dimana nanti di operasi aljabar ini yang mau kita bahas sama seperti aljabar biasa ya, ada jumlah dan selisih, ada hasil kali dan bagi. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share-nya supaya saya semakin semangat untuk membuat video-video pembelajaran yang terbaru yang mungkin bisa berguna buat kita semua. Kita mulai dari aljabar fungsi untuk jumlah dan selisih dua fungsi. Jika f dan q merupakan dua fungsi yang terdefinisi pada domain df dan dq, maka nanti akan berlaku hubungan f tambah gx, artinya adalah fx tambah gx, dengan domain df tambah g sama dengan df diiriskan dia dengan dq. Demikian juga dengan selisihnya f dikurang gx, artinya sama dengan fx dikurang gx dengan domain df kurang g sama dengan df diiriskan dengan dg. Sebagai contohnya bisa kita lihat di sini, jika tx sama dengan 3 kurang x, maka tx kuadrat ditambah t kuadrat x dikurang 2tx sama dengan. Nah, kita cari dulu satu persatu. Tx kuadrat itu artinya ganti setiap x yang di sini dengan x kuadrat, berarti jadi 3 kurang x kuadrat gitu ya. Kemudian t kuadrat x. Nah, kalau dia seperti ini berarti fungsinya yang dikuadratkan, berarti jadi 3 kurang x dikuadratkan. Itu kita kuadratkan 3 pangkat 2 sama dengan 9 dikurang 2 kali 3 kali x, 6x ditambahkan x pangkat 2 x kuadrat. Kemudian 2tx artinya adalah 2 dikalikan fungsi tx yang tadi ya, sama dengan 3 kurang x sama dengan kalikan 2 kali 3 6 dikurang 2x. Nah, sekarang bisalah kita cari tx kuadrat dikurang t kuadrat x dikurang 2tx. Itu tadi sama dia dengan, kita masukkan, gantikan tx kuadratnya dengan 3 dikurang x kuadrat dikurang t kuadrat x adalah 9 dikurang 6x ditambah x kuadrat ini ditambah ya, dikurang 2tx, tinggal kita gantikan dengan 6 kurang 2x sama dia dengan, lihat x kuadrat minus x kuadrat ditambah x kuadrat habis, 3 tambah 9 12 dikurangi 6 berarti dia 6, kemudian minus 6x dikurang-kurang jadi tambah, minus 6x tambah 2x kurang 4x. Jadi inilah hasil dari tx kuadrat ditambah t kuadrat x dikurang 2tx. Soal berikutnya, jika ft sama dengan 4t tambah 7, maka f3 tambah h dikurang f3 per h. Langsung saja kita substitusikan ke dalam fungsinya ini. F3 tambah h artinya adalah ganti setiap t yang ada di sini dengan 3 tambah h. Jadi bisa kita buat 4 3 tambah h ditambah 7. Nah, inilah dia sekarang F3 tambahannya. Kemudian dikurangi F3. F3 ganti setiap T yang ada di sini dengan 3. Berarti jadi 4 dikali 3 ditambah 7 per H. Berarti sama dia dengan, tinggal kita kalikan, 4 kali 3 12 ditambah 4 kali H 4H ditambah 7 dikurang ini jadi 12 ditambah 7 per H.
12 dikurangi 12 habis, 7 kurang 7 juga habis, berarti tinggal 4H per H sama dia dengan 4, karena hanya juga habis. Untuk soal selanjutnya diketahui F memetakan X ke 5X kurang 9, G memetakan X ke 2 kurang 6X, agar 2Fx sama dengan 3Gx, maka nilai X. Oke, sebelumnya sudah kita bahas mengenai fungsi ya, cara menyatakan fungsi. Jika F memetakan X ke 5X kurang 9, itu artinya sama dengan Fx sama dia dengan 5X kurang 9. Itu artinya ini. Berarti G memetakan X artinya adalah Gx sama dia dengan 2 kurang 6. Kalau sudah seperti ini udah lebih gampang ya. Jadi 2Fx sama dia dengan 3Gx. Tinggal kita gantikan ini Fx-nya. 2 dikali 5X kurang 9 sama dia dengan 3 dikali 2 kurang 6X. 2 kali 5X 10X kurang 18 sama dengan 6 dikurang 18X. 10X diku tambah 18X berarti jadi 28X. 6 ditambah 18 24. Berarti X-nya 24 per 28 sama dia dengan, sama-sama kita bagi 4. 24 dibagi 4 6. 28 dibagi 4 7. Berarti X-nya adalah 6 per 7. Kita lanjut ke hasil kali dan bagi dua fungsi operasi aljabar yang selanjutnya. Jika F dan G merupakan dua fungsi yang terdefinisi pada domain DF dan DG, maka berlaku hubungan. Untuk yang pertama ini adalah perkalian skalar dengan fungsi KFX, artinya adalah K dikali Fx dengan domain KF adalah DF. Kemudian F dot Gx atau F kali Gx sama dengan Fx dikalikan dengan Gx dengan domain F G sama dengan DF diiriskan dengan DG. Kemudian F per Gx artinya adalah Fx per Gx, di mana Gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Ini dari definisi domain dari suatu fungsi ya, penyebut tidak boleh sama dengan 0. Dengan domainnya DF diiriskan juga dengan DG. Sebagai contoh bisa kita lihat di sini. Diketahui fungsi f yang didefinisikan oleh fx sama dengan akar x tambah 1 dan fungsi g yang ditentukan oleh gx sama dengan akar x kurang 1, maka domain dari f kali gx adalah, kita mulai dari fx sama dia dengan akar x tambah 1. Maka untuk mencari domainnya, ingat X tambah 1 harus lebih besar sama dengan 0. Ini yang di bawah akar lebih besar sama dengan 0. Kemudian X lebih besar sama dengan minus 1. Sehingga domain F itu adalah himpunan semua X, di mana X lebih besar sama dengan minus 1 X elemen dari bilangan real. Itu dia domain F-nya. Kemudian untuk Gx-nya tadi adalah akar X dikurangi 1. Berarti untuk mencari domainnya, ingat yang di dalam akar harus lebih besar sama dengan 0. Maka X lebih besar sama dengan 1. Maka DG-nya adalah himpunan semua X, di mana X lebih besar sama dengan 1 X elemen dari bilangan real. Sekarang kita akan melihat lagi F dot Gx atau F kali Gx artinya adalah Fx dikalikan dengan Gx. Kemudian Fx-nya tadi adalah akar X tambah 1, Gx-nya akar X kurang 1. Karena dia semuanya dalam bentuk akar, berarti tinggal kita kalikan yang di dalam, jadi akar X tambah 1, X kurang 1 sama dia dengan akar X kali X, X kuadrat 1 kali minus 1, minus 1. Jadi nanti dari sini DF kali G itu adalah DF diiriskan dengan DG.
Maka irisan dari DF dan DG nanti diiriskan juga dengan F kali G-nya ini adalah himpunan semua X, di mana X nanti lebih besar sama dengan 1 X elemen dari bilangan real. Contoh berikutnya, jika Fx sama dengan 2x tambah 3, Gx sama dengan x kuadrat kurang 1, maka Fg2. Nah, bisa kita buat di sini F kali G2 artinya di sini adalah F2 dikalikan dengan G2. Nah, untuk F2 sendiri ganti setiap X yang ada di Fx dengan 2. Berarti jadi 2 kali 2 tambah 3. Itulah dia F2. G2-nya ganti X-nya dengan 2. Berarti 2 kuadrat kurang 1. 2 kali 2, 4 tambah 3, 7. Dikalikan dengan 2 pangkat 2, 4 kurang 1 yaitu 3. Maka 7 kali 3 adalah 21. Soal yang lain, jika Px sama dengan X per X tambah 1 dan Rx sama dengan X per X kurang 1, maka P per Rx adalah, tadi dari definisinya, P per R artinya adalah Px per Rx. Px-nya sama dia dengan X per X tambah 1. Rx-nya adalah X per X kurang 1. Sama dia dengan, karena ini sama-sama di pembilang, berarti X-nya habiskan saja. Jadi tinggal 1 per X tambah 1 per 1 per X kurang 1. Ini sama dengan X kurang 1 per X ditambah 1. Bisa ya sampai di sini? Baiklah sobat matematika, sampai di sini dulu untuk pembahasan kita mengenai aljabar fungsi. Untuk video selanjutnya kita akan membahas mengenai komposisi fungsi. Jadi jangan lupa untuk subscribe-nya biar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru ya. Sampai jumpa dan selamat pagi.